Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Allah senantiasa jaga kita dari segala bentuk keburukan dan semoga kita semua senantiasa sehat sampai nanti kita ketemu lagi di ruang kelas. Baik, anak-anak, hari ini kita mulai pembelajaran matematika kita dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, hari ini kita mau belajar apa? Kita masih belajar tentang operasi hitung campuran, ya. Tapi hari ini operasi hitung campurannya operasi hitung campuran pecahan. Apa yang mau kita pelajari khususnya hari ini kita mau belajar dan mengingat-ingat kembali ya, mengubah berbagai bentuk pecahan. Oke, sebelumnya Bu Mila ulangi dulu sedikit ya. Apa saja sih yang kita pelajari minggu lalu ya? Minggu lalu itu kita sempat belajar tentang operasi hitung campur bilangan bulat ya. Kemudian kita juga sudah belajar operasi hitung campur bilangan cacah. Ya, ini juga langkah-langkahnya ya. Insya Allah langkah-langkahnya sama ya antara operasi hitung campur bilangan bulat ya dengan operasi hitung campur bilangan cacah, itu langkah-langkahnya semua sama cara mengerjakannya ya. Kerjakan operasi hitung yang ada di dalam kurung, kemudian operasi hitung terkuat kedua adalah perkalian dan atau pembagian. Maksudnya dan atau itu apa sih Bu Mila? Maksudnya dalam satu soal itu bisa jadi di situ ada soal tentang perkalian dan pembagian gitu ya, atau di satu soal bisa soalnya tentang perkalian saja, baik itu bilangan cacah maupun bilangan bulat, atau pembagian saja gitu. Maksudnya seperti itu kalimatnya ya. Kemudian apalagi yang kita pelajari minggu tepatnya kemarin ya, di hari Selasa ya. Di hari Selasa kita pelajari adalah juga tentang soal cerita tentang hitung campur. Apa aja langkah-langkahnya? Pertama, memahami soal ya, kemudian menuliskan kalimat matematikanya, dan terakhir dihitung ya. Jadi ini yang dari pekan lalu kita pelajari sampai dengan hari Selasa kemarin ya, operasi hitung campur bilangan bulat, operasi hitung campur bilangan cacah, dan soal cerita tentang hitung campur. Baik, sementara yang akan kita pelajari hari ini adalah mengubah berbagai bentuk pecahan ya. Ada dua yang akan kita pelajari. Pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dan yang kedua adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi dibolak-balik ya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke. Nah, ini Bu Mila ulangi dulu. Di kelas 5 sudah kita pelajari sebetulnya ya. Pecahan itu macam-macam. Ada pecahan desimal, ada pecahan persen, pecahan campuran, dan pecahan biasa. Sementara kalau pecahan desimal ada apa? Pecahan desimal apa sih? Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Ya. Ya, sebelumnya Bu Mila ulangi. Ini manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mencapai apa yang dia maui. Nah, ini anak-anak harus senantiasa ingat ya. Selama pelajaran PJJ ini harus senantiasa semangat dan bersungguh-sungguh. Oke, yang pertama mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ya, mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi ini langkah pertamanya. Ya, mengubah pecahan menjadi 10, 100, penyebutnya terutama ya, mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, penyebut 10 berarti satu angka di belakang koma. Kalau penyebutnya per 10 berarti satu angka di belakang koma. Kalau penyebutnya 100 atau per 100 berarti dua angka di belakang koma. Nih ketinggalan Ibu Mila nih. Berarti dua angka di belakang koma. Kemudian kalau penyebutnya 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Ya, Bu Mila ulangi. Penyebut 10 berarti 1 angka di belakang koma. Penyebut 100 berarti 2 angka di belakang koma.
penyebut 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Nah, sebelumnya Bu Mila ulangi sedikit tentang pecahan, ya. Kalau 1/4, pembilangnya berarti 1. Pembilang itu yang di mana sih, Bu Mila? Nih, yang di atas. Nah, kemudian penyebutnya berarti 4. Nah, ini yang akan kita ubah nanti. Penyebut atau angka yang ada di bawah. Ya, untuk pecahan desimal yang nanti akan jadi perhatian kita adalah ini penyebutnya yang ada di bawah. Ya. Kemudian apalagi? Bu Mila ulangin ya. Kalau 2/3, pecahan 2/3 berarti pembilangnya 2. Penyebutnya berarti 3. Ya, ini sekali lagi yang akan jadi perhatian kita adalah angka yang ada di bawah atau penyebutnya. Dan ini juga selanjutnya sama, 7/8 berarti pembilangnya berapa? Ya, betul, 7. Penyebutnya 8. Pembilang itu yang ada di atas, penyebut itu yang ada di bawah. Kemudian kalau 2/5, pembilangnya? Ya, pembilangnya 2. Kemudian penyebutnya berarti 5. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Nah, jadi langkah pertama untuk mengubah menjadi pecahan desimal adalah kita mengubah penyebut. Penyebut itu yang ada di mana? Di pecahan itu yang ada di atas atau ada yang ada di bawah? Angka yang ada di atas atau angka yang ada di bawah? Ya, angka yang ada di bawah, ya. Oke. Nah, ini misalnya 3/10. Di bawahnya sudah per 10. Berarti tinggal kita ubah kalau menjadi desimal 0,3. Ya, karena kalau per 10 itu berarti satu angka di belakang koma. Kemudian kalau 3/100, nah, kalau per 100 tadi apa? Kalau per 100, 2 angka di belakang koma, berarti 0,03. Ya. Kemudian kalau misalnya angkanya yang lain 45/100 ya berarti tinggal ditulis ulang saja. 45 ya, 0,45. Dan terakhir ya kalau per 1000 125 per 1000 berarti 0,125. 0,125. Ya, 0,125. Oke. Nah, sekarang bagaimana mengubahnya? Ya, ini caranya. Kalau misalnya tadi sudah per 10, per 100, per 1000 gampang. Tinggal kita ubah saja. Nah, sementara kalau misalnya di bawahnya bukan angka 10, bukan angka 100, atau bukan angka 1000, bagaimana caranya, Bu Mila? Ya sama. Kita cari angka, ya, misalnya ini, 1/2 atau setengah. Ya, kita fokusnya di mananya? Kita perhatikan di mananya? Di penyebutnya atau angka yang ada di bawah. Nah, sekarang lihat angka yang ada di bawah angka berapa? Angka 2. Nah, sekarang kita pikirkan 2 dikali berapakah yang hasilnya bisa menjadi ini? Boleh dipilih 10, 100, atau 1000. Kita mulai dari yang paling mudah ya. Berarti dijadikan per 10 dulu. Kalau bisa per 10 ya per 10 saja, nggak usah per 100 atau per 1000. Cukup per 10. 2 dikali berapa yang hasilnya bisa menjadi 10? Ya, dikali 5. Kalau di bawahnya kita kalikan 5, maka atasnya atau pembilangnya kita kalikan juga dengan 5. Gitu. Jadi 1 dikali 5 sama dengan 5, 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Ya, kalau sudah di bawahnya per 10 berarti satu angka di belakang koma, 0,5. Ya. Nah, ini sekarang selanjutnya 3/4. Sama seperti tadi, kita fokus atau kita perhatikan kepada angka yang ada di bawah atau kepada penyebutnya. Ya. 4 dikali berapa supaya hasilnya bisa menjadi 100? Ya, kalau dijadikan 10 dia nggak ketemu. Nggak ada perkalian 4 dikali berapa yang hasilnya 10 itu tidak ada yang bulat. Ya, oleh karena itu maka kita langsung ke per 100. Ya, 4 dikali berapa yang hasilnya bisa menjadi
100 ya. Dikalikan 25. Kalau di bawahnya atau penyebutnya dikali 25, maka yang atas atau pembilangnya juga dikali 25. 3 dikali 25, 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. 75 per 100. Per 100 berarti berapa angka di belakang koma? 2 angka. 0,75. Ya. Selanjutnya sama ya. Ini kalau yang di atasnya 2 dikali 5, kalau yang ini 5 berarti bisa ditukar ya. Bisa ditukar. Nah, ini Bu Mila makanya per 100 nih. Padahal kalau mau dikalikan 2 juga bisa ya anak-anak ya. Kalau dikalikan 2 jadi 4 per 10. Nah, 4 per 10 berarti 0,4. Nah, kalau ini dijadikan per 100 berarti 0,40. Itu makanya 0,40 itu sama dengan 0,4. Nah, ini harusnya dikalikan 2 dulu ya. Jangan dikalikan 20 dulu. Oke, sekarang kalau per 8. Nah, ini per 8. Sama ya, kita perhatikan angka yang di bawahnya dulu. Ya, 8 dikali berapa nih yang hasilnya bisa per 10, per 100, atau per 1000? Per 10 nggak bisa. Per 100 juga nggak bisa, angkanya tidak bulat. Berarti yang kalikan angka berapa supaya hasilnya menjadi 1000? 8 dikalikan berapa supaya hasilnya bisa menjadi 1000? Dikali 125. Ya, hasilnya seperti tadi, atas dan bawah sama-sama dikalikan angka yang sama. Ya, dikalikan 125 berarti kalau di bawahnya dikali 125, di atasnya juga sama. Hasilnya 375 per 1000 atau 0,375. Nah, ini perkalian penting. Ya, lagi kalau untuk desimal, ini Bu Mila senantiasa ingatkan kepada dari dulu-dulu ya, anak-anak kelas 6 dulu juga selalu Bu Mila ingatkan, ini perkalian penting. Untuk jadi angka 100 atau jadi angka 1000. Kalau angka 10 lebih mudah ya. Kalau angka 100 dan 1000 mungkin anak-anak harus lebih banyak mengingat. Ya, misalnya kalau 2, kalau penyebutnya 2 ya berarti kita kali 50. Kalau penyebutnya 50 atau angka yang di bawahnya 50 berarti kita kali 2. Ya, kemudian berapa lagi? 4 kali 25 juga 100 atau 25 kali 4 juga 100. Jadi kalau misalnya angka penyebutnya 4 berarti kita jadikan dikalikan 25. Kalau angka penyebutnya 25 berarti kita kalikan 4. Berapa lagi? Nah, ini yang paling gampang 10 kali 10 ya. Kalau penyebutnya atau angka yang di bawahnya 10 berarti kita kalikan 10 supaya nanti dia ketemu 100 ya. Apalagi? Nah, ini juga sama. Kalau di bawahnya angka 5 ya bisa dikali 20 atau bisa juga dikali 2 ya. Bisa juga dikali 2. Untuk dijadikan per 10. Nah, kalau misalnya di bawahnya atau angka penyebutnya 20 berarti bisa dikali 5. Dan ini satu angka juga yang sering banget keluar di soal-soal UN biasanya, yaitu per 1000. Per 1000 itu berarti dia temennya antara 8 dan 125. Jadi kalau misalnya 1 per 8, 2 per 8, terus menerus sampai 8 per 8, 7 per 8, 7 per 8, 1 per 8 sampai 7 per 8, maka untuk dijadikan desimalnya anak-anak kalikan angka 125. Sementara kalau penyebutnya 125 atau angka yang di bawahnya pecahan itu 125, maka kita kalikan 8 supaya mendapatkan pernya per 1000. Ya. Nah, sekarang gimana kalau tadi nggak ada angka-angka yang di tadi itu Bu Mila ya. Jadi kalau yang di tadi ini sebelumnya Bu Mila balikin dulu. Ya. Bu Mila kembalikan dulu. Jadi ini kan kalau penyebutnya 2, penyebutnya 50, penyebutnya 4, penyebutnya 25, penyebutnya 10, 5, 20, 8, 125 itu ada. Ketemu supaya bisa dijadikan per 10, per 100 atau per 1000. Tapi gimana kalau di luar angka-angka ini penyebutnya? Bu Mila ulangi, kalau penyebutnya per 2, per 4, per 5, per 20, per 50, ya, per 25, atau per 8, per 125, itu ada angkanya untuk dijadikan per 10, per 100, atau per 1000. Tapi kalau di luar angka ini bagaimana? Nah, kalau di luar angka ini caranya dibuat seperti pembagian.
Ya, misalnya 2/3. Tadi 2/3 berarti penyebutnya berapa ini? Ya, penyebutnya berarti 3 ya. Dan tadi nggak ada tuh yang di bawahnya 3 itu, penyebutnya 3 itu supaya jadi 10, jadi 100, jadi 1000 itu nggak ada ya. Jadi gimana caranya kalau yang tidak ada? Angka berapa lagi yang nggak ada? Ya, angka 6 ya, 6, 7. Nah, itu nggak ada tuh. 9 dia nggak ada. Jadi harus dibuat seperti pembagian seperti ini, anak-anak. Ya, misalnya 2/3. Jadi dibikin jadi pembagian ya. Angka 2-nya di dalam, angka 3-nya di luar. Ini 2/3. Ya. Seperti biasa, 2 dibagi 3 bisa nggak? Kamu punya permen 2 mau dibagi ke 3 orang. Bisa nggak? Nggak bisa ya, punya permen cuma 2 mau dibagi ke 3 orang nggak bisa. Karena dia nggak bisa, maka anak-anak harus menambahkan angka 0. Kalau anak-anak tambahkan angka 0 di sini, berarti di atas anak-anak tuliskan angka 0. 0, ya, Bu Mila ulangi. Jadi 2/3 itu angka 2-nya di dalam, angka 3-nya di luar. Kemudian kita lakukan seperti pembagian biasa. 2 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa. Karena dia tidak bisa, maka anak-anak tambahkan 0. Kalau anak-anak tambahkan angka 0 di sini, maka di atasnya juga dikasih angka 0. Jadi 0, ya. 20 dibagi 3 sudah bisa belum? Sudah bisa ya. 20 dibagi 3 itu berapa? Ya. Atau kalau mau dibalik, Bu, saya kalau pembagiannya belum terlalu lancar, dibalik aja. Ya. 3 dikali berapa yang hasilnya 20 atau mendekati 20? 3 dikali berapa yang hasilnya 20 atau mendekati 20? 6 ya. Nah, 3 dikali 6 itu hasilnya 18, berarti mendekati 20. Nah, kita tulis angka 6-nya di sini. Kemudian 6 dikali 3 berapa? 18. Kemudian kita kurangi ya, 20 dikurang 18, hasilnya 2. Nah, hasilnya 2. Kita ulang lagi sekarang caranya seperti tadi di awal. Ya, 2 dibagi 3, nggak bisa lagi kan? Karena nggak bisa, kita tambahkan lagi angka 0. Nah, kita tambahkan angka 0, berarti di atasnya dikasih 0 lagi, Bu. Nggak usah, jangan dikasih angka 0 lagi. Cukup sekali saja tadi di awal, ya. Kecuali kalau nanti 0-nya harus ditambahkan 2 kali. Ya, mungkin nanti kalau kita ketemu soalnya bisa dibahas, biar terbayang ya. Tapi kalau hanya ditambahkan sekali angka 0-nya di sini nih, di tengah-tengah ini, di proses tengah-tengah ini nggak perlu ditambahkan 0 lagi di atas. Ya, berarti 20 dibagi 3. Kembali lagi ke yang tadi, ya. Kalau masih bingung pembagiannya, berarti dibalik. 3 dikali berapa supaya hasilnya menjadi 20. Ya, kembali lagi berarti dikali 6. Nah, kembali lagi jadi 6 dikali 3 hasilnya 18, kemudian dikurangi hasilnya 2. Nah, ini sebenarnya nggak akan habis-habis terus begini. 0,6666666 terus saja nggak bakalan habis. Oleh karena itu nanti kita bulatkan saja ya, karena hasilnya 0,6666666 bisa terus nih sampai ujung nih. Ya, kita bulatkan menjadi 0,667. Ya, kita bulatkan. Oke. Sekarang bagaimana kalau mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, ya, ini yang harus diingat. Kalau satu angka di belakang koma berarti penyebutnya 10. Kalau 2 angka di belakang koma berarti penyebutnya 100. Kalau 3 angka di belakang koma berarti penyebutnya 1000. Nah, ini bisa anak-anak lihat ya. Misalnya 0,8. 0,8 itu ada berapa angka di belakang koma? Ada 1. Ya, karena ada 1 angka di belakang koma, ya, maka pecahan biasa jadi 8/10. Ini masih bisa disederhanakan, ya. Ini belum terlalu sederhana
Pecahan sederhana tuh, pecahan paling sederhana tuh maksudnya apa? Dia sudah tidak bisa lagi dibagi dengan angka yang sama. Sudah mentok, ya. Kalau ini masih bisa dibagi. 8 dan 10 masih bisa dibagi. Sama-sama dibagi berapa? Ya, dibagi 4. 8 dibagi 4 bisa, tapi 10 dibagi 4 tidak bisa. Berarti bukan 4 pembaginya. Kita mulai dari yang paling kecil ya, 2 ya. Ternyata 2 bisa. 8 bisa dibagi 2, 10 bisa dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini yang harus diingat ya. Jadi kalau satu angka di belakang koma, nih ada koma kan? Ada satu angka di belakang koma, berarti dijadikan pecahan dengan penyebut 10. Nah, sementara kalau dua angka di belakang koma bagaimana Bu Mila? Nah, dua angka di belakang koma berarti dijadikan pecahan dengan penyebut 100. Nah, setelah itu nanti langkahnya sama. Ya, langkahnya sama ya, dibagi angka yang sama. Kemudian kalau misalnya 3 angka di belakang koma, Bu Mila, ya 3 angka di belakang koma berarti dijadikan pecahan dengan penyebut 1000. Kalau 0,125 berarti pecahan biasanya 125 per 1000. Ya, tadi sudah Bu Mila sampaikan, ada angka-angka atau perkalian yang harus anak-anak ingat. Ya, kalau 1000 itu temenannya, kalau di atasnya 1000 itu berarti antara 8 dan 125. Karena di atasnya sudah 125, berarti kita bagi saja atas dan bawah 125. 125 dibagi 125 sama dengan 1, 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Baik, itu saja yang bisa Bu Mila sampaikan. Ya, anak-anak harus tetap semangat belajar. Semoga bisa dimengerti. Kalau ada yang belum mengerti nanti bisa menghubungi Bu Mila untuk bertanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.